Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, saudaraku. Bang, tanpa terasa liburan telah datang, liburan Natal. Waduh, pasti kalau udah bulan 12 ya, biasanya semua bawaannya senang aja ya. Nah ini bawaannya senang bisa ada macem-macem nih Bang ya. Kalau yang pasti yang terbanyak sebentar lagi liburan tiba. Itu yang bikin seneng banyak orang pasti ya. Tapi saya nggak tahu ya saudara ya, dari kecil gua kalau Natal bawaannya seneng aja ya gitu ya. Bawaannya seneng, udah siap-siap pasang lagu Natal semuanya ya. Itu loh, memang begitu denger lagu Natal tuh kayaknya gimana gitu ya. Ya, jadi saya percaya saudara semua juga udah, wah minggu depan nih kita udah masuk liburan Natal nih. Nah kita makanya mau bahas nih Bang tema hari ini, dan kita nggak cuman berdua, ada sahabat kita yang datang dari jauh, nyetir jauh-jauh dari Bandung buat nemenin saudara dan saya, Pastor Winter. Thank you for coming, Pastor Winter. Thank you Pastor. Ya udah datang dari jauh. Kita mau bahas satu tema menjelang liburan ini, tema healing. Healing. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau menyapa dulu setiap Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini baik di YouTube channel Life House Community maupun di MNC Live Channel. Selamat bergabung, selamat belajar bersama ya. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta maupun tidak di Jakarta, di Indonesia maupun tidak di Indonesia, selamat bergabung. Kami senang sekali kita bisa berbincang-bincang bersama. Oke, kita akan bahas satu tema saudara ya, healing. Saya akan kasih prolog dulu sebentar nih Bang, healing. Jadi kalau dari minggu lalu kita bilang healing, mungkin sebagian ada yang bilang, wah ini mau membahas kesembuhan ilahi. Kan healing. Tapi ini bukan healing itu saudara. Kalau saudara ngomong healing ke orang bule, pasti dipikir kesembuhan ilahi. Ini kita ngomong sama anak Jakarta Selatan. Suku Jakarta Selatan. Ya, ini beda makna healingnya saudara. Ini healingnya jalan-jalan. Nah ini kan ada satu kata yang viral ya hari-hari ini, yaitu kata itu namanya healing. Healing. Jadi saudaraku, kita mau memberikan suatu meaning terhadap suatu word yang disebut dengan healing, padahal bukan penyembuhan tetapi healing. Ya kan gitu kan, kira-kira gitu kan. Suku bahasa Jakarta Selatan kan. Jadi ya soal Bang, ini soalnya yang menyaksikan kita ada dari Australia, ada dari Amerika juga. Supaya jelas. Supaya jelas. Jangan ntar saudara tanyanya ayat bangun angkat tilammu itu bukan. Kita ini bukan lagi bahas mujizat saudara, bukan. Ini healing suku anak Jakarta Selatan. Nah sebentar lagi kita akan liburan Bang ini ya Bang ya. Kalau aku lihat nih Bang, sekarang ada satu fenomena gini Bang, khususnya yang muda-muda nih Bang. Kalau kerja udah hektik dikit, stres dikit, teriakan pertamanya, gue butuh healing. Aduh bener Bang, itu di IG story, di TikTok banyak banget. Pokoknya kerjaan, abis dikasih bos kerjaan banyak dikit, lembur dikit, I need healing. Nah saudara, liburan udah mau tiba, saatnya kita healing juga ya. Jadi healing maksudnya nyantai sebentar gitu ya. Artinya gitu kan ya, nyantai bentar. Pelesiran. Nah, ya kan? Saudara sebenarnya gini, healing itu bagus gak sih? Healing itu baik gak sih? Nah itu ntar yang kita mau diskusi sama Pastor Winter. Nah sebelumnya Bang mungkin mau tambahin apa dulu Bang? Atau kita mau tanya-tanya? Langsung aja. Oke, Pak Winter. Ini dari Bandung ke Jakarta juga sedang healing ya Pak? Sedang healing juga, oke. Siap. Siap. Nah, bagaimana Pak Winter melihat fenomena hari-hari ini di mana anak-anak muda khususnya banyak yang healing. Ya, ini kalau Pak Winter ngeliatnya ini positif atau hal yang negatif atau gimana nih coba? Iya, saya lebih menyorot ke dampak setelahnya ya. Disitulah bisa dikatakan itu baik atau tidak gitu. Jadi ketika seorang stres dengan pekerjaannya, dengan beban hidup dan sebagainya, terus dia katakan saya butuh healing, saya mau healing. Ya, setelah healing apa gitu. Nah, kalau setelah healingnya memang dia alami
makin baik hidupnya atau memang bebannya makin ringan dan sebagainya, saya pikir itu healing baik juga untuk diri dia gitu. Tapi kalau setelahnya justru setelah healing jadi banyak hutang, kerjaan kok numpuk terus, stres gak hilang-hilang. Nah ini ya yang perlu kita diskusikan nih, ya kan? Oke, nah Dari healing hilang jadi dia. hilang dia. Oke, ini menarik nih. Pulang healing malah banyak hutang. Healingnya 3 hari, hilangnya 3 tahun. Ya kan dia mesti bayar cicilan, Bang. Nah, tapi nih Bang, sekarang saya mau ajak diskusi gini dulu Bang. Ini terutama dengan fenomena di mana orang yang baru kerja hektik dikit, capek dikit, I need healing. Nah, saya melihat gini Bang, sebenarnya manusia itu memang butuh healing. Ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Kalau bahasa lebih rohaninya retret pribadi gitu Ya. kan. Nah, ini entar kita akan bahas. Tentu ini powerful. Tapi Bang, kalau yang saya mau sorotin dulu juga gini Bang. Ini sih saya khawatir Bang. Mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak benar ya. Saya khawatir bahwa generasi sekarang ini banyak yang generasi instan. Oke. Generasi instan, generasi pragmatis. Mau hasil tanpa proses, mau semua serba cepat. Sehingga kalau ada tekanan datang sendiri atau tekanan datang sedikit, rasanya mereka sudah langsung merasa aduh ini kok berat sekali, sampai muncul aku mau healing, kayak mau lari dulu dari persoalan ini. Aku jangan dikasih yang susah-susah. Pokoknya kalau aku dikasih yang susah, aku perlu healing langsung. Like a self reward. Nah, ini kalau yang saya khawatirkan dari fenomena ini adalah tuh gini. Jangan sampai manusia zaman sekarang ini menjadi manusia yang tidak punya semangat juang, Bang. Maunya instan, maunya semua serba cepat. Kalau capek dikit udah berasa harus ada self reward yang tinggi. Nah, ini kalau Abang melihat Saya nggak terlalu pinter dalam hal-hal seperti ini sih sebetulnya ya. Tapi saya juga memang mengamati bahwa ada kebaikan sebetulnya di generasi ini tuh ada yang bagus. Dan saya mesti omongin di sini untuk acungin jempol. Generasi sekarang ini kreativitasnya hebat banget. Kedua, mereka sangat sadar terhadap kesehatan mental. oh iya. Itu bagus. Iya betul. Dulu di zaman saya, kita belum terlalu sadar tentang kesehatan mental. Dan seringkali justru karena nggak sadar adanya tentang kesehatan mental itu, banyak orang yang terlalu stres dan akhirnya jadi ngaco juga. Iya, Nah, kalau generasi ini punya kesadaran tentang mental dengan kualitas yang begitu, saya kagum, saya angkat jempol. Tapi di sisi lain, sampai ada kalimat-kalimat kan, wah gue kena mental nih, dikit-dikit. Iya kan, betul. ya. Itu temannya healing tuh Bang. Temannya healing gitu. Karena kena mental dia healing ya kan. Oke. Nah, jadi seperti tadi Pastor Wigan sampaikan, ini bukan maksud kami untuk ngasih wejangan atau mengkoreksi, enggak. Tapi kita mau mengingatkan bahwa yang namanya hidup ini enggak ada yang sederhana. Perjuangan. Semuanya itu perjuangan. Pertandingan kalau kata Alkitab ya. Pasti berat gitu. Hadapi. Yang kuat di situ. Kalau kita nggak kuat di situ, perhatiin ya. Akhirnya kekuatan ekonomi asing masuk ke Indonesia secara kita nggak sadar. Banyak banget kekuatan ekonomi asing yang masuk ke Indonesia loh. Kalau bukan anak-anak muda hari ini yang pertahanin, siapa? Healing pantas memang harus dibuat, tapi be tough, gitu ya. Pastor Winter gimana? Ya kalau nyambung dengan diskusi tadi Pastor Wigan, harus diakui memang kita berada di generasi yang berbeda dengan generasi kita ya Pastor ya. Generasi sekarang selain memang mereka memperhatikan soal tadi jiwa gitu ya. Dengan jiwanya, saya lihat generasi ke sekarang ini lebih cepat sekali ngikutin yang namanya tren itu ya. Dari dulu sudah ada beberapa tren gitu ya. Tapi kesini-sini tuh generasi sekarang ini
ada tren apa itu semacam satu Viral. gerombol, ya cepat sekali viralnya gitu, cepat sekali pengikutnya gitu. Nah salah satunya tren healing ini. Healing ini udah kadang-kadang orang nggak perlu healing karena lihat tren jadi ikut healing gitu. Nah itu yang jadi catatan juga untuk generasi sekarang ini, bahwa tidak salah, tidak ada yang salah dengan healing itu, tapi jangan sampai healing itu karena kita ikut-ikutan tren itu tadi, karena akan membahayakan kita sendiri. Suatu yang baik itu kalau kita pakai untuk suatu yang salah juga akan dampaknya salah juga ke kita gitu. Healing baik, tapi kalau cuma sekedar ikut-ikutan tren, nah itu yang membahayakan menurut saya, Esther, begitu. Iya, oke. Nah, sebenarnya kalau healing sendiri itu bagaimana sih kalau Pak Winter Ya. melihatnya, is it a good thing or a Di bad thing? Alkitab ada beberapa tokoh yang memang mereka sengaja healing gitu kan, untuk tadi pemulihan jiwa, untuk agar lebih fresh, bebannya jadi lebih ringan, itu tujuannya healing kan. Jadi untuk sesuatu yang positif memang dilakukan oleh beberapa tokoh di Contohnya? Alkitab. Nah catatannya dengan cara yang berbeda-beda. Oh, contohnya? Iya, contohnya seperti kalau kita lihat dalam siapa namanya, Elia ya, yang dia apa namanya, stres karena Bathsheba, dia lari ke satu tempat untuk healing itu sebenarnya, Iya, ya kan, dengan cara seperti itu gitu. Saya lihat juga Yesus punya pola tuh healingnya. Kalau nggak ke taman, ke atas bukit, di sana pasti apa namanya, nggak cuma ngajar murid-murid, pasti ada sesuatu yang untuk memulihkan, meringankan beban pelayanan dan sebagainya gitu. Daud ya, tadi Pastor Wigan juga sudah singgung, mereka punya cara masing-masing untuk healing itu, untuk pemulihan jiwa agar beban tadi lebih ringan dan sebagainya. Nah yang terpenting itu kan tadi, yang jangan sampai kalau untuk generasi kita sekarang ya, sampai itu kan videonya viral juga, woi healing woi. Kasihan tuh yang nggak ngerti healing, yang nggak tahu healing, yang nggak punya duit healing ya kan, karena ini tren jadi ikut-ikutan. Nah ini menurut saya harus hati-hati di bagian ini, Pastor, gitu. Jadi saya kembali lagi, hal yang pertama gini, bahwa healing memang diperlukan, tapi jangan sampai kita kehilangan semangat juang, atau kita merasa kita berjuang dikit perlu healing. Langsung ya. Nah, hidup ini perjuangan, hidup ini perlombaan. Nah, saya mau baca dulu ya dari Mazmur 23 nih. Dari ayat yang pertama nih ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah ini kan gembala, ini mengisahkan kita domba-dombanya Tuhan. Untuk domba itu kan kalau dibaringkan di padang berumput hijau dan di air yang tenang tuh healing banget bang. Iya. Wah itu tuh healingnya domba itu ya. Nah makanya di ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Wah ini udah healing banget kan. Tujuan orang healing itu kan, aduh gue penat nih, stres nih, perlu kesegaran. Nah ini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah saudara, hidup ini pasti kita punya tekanan, kita punya masalah ya, kita punya perjuangan kita masing-masing, kita punya perlombaan kita masing-masing. Saya tidak dapat memakaikan sepatu saya ke saudara, saya juga tidak bisa memakai sepatu saudara ke saya. Ya, perjuangan kita beda, perlombaan kita beda. Tetapi kalau yang jelas, kita punya persoalan kita masing-masing. Dan kita butuh loh yang namanya jiwa kita disegarkan. Ya, supaya kita fresh lagi. Nah, bagi saya healing itu tuh sebenarnya tuh ini. Ketika jiwa kita disegarkan kembali sama Tuhan, sehingga kita siap lagi untuk secara maksimal berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Nah, tetapi persoalannya sekarang, caranya gimana? Oke. Ya, caranya gimana gitu? Healing ya. Iya. Jadi kita udah sama-sama sepakat bahwa healing itu bagus. Bagus, perlu Ya, healing. perlu. Tokoh-tokoh Alkitab juga healing. melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara healing? Iya. Iya. Oke. Acara kita lengkap banget nih. Oke.
Cara healing. Kalau kita lihat di dalam apa yang ditulis di Kejadian aja, Kejadian 4. Di situ terjadi suatu kondisi di mana Kain waktu itu stres banget. Dia udah kena mental nih. Karena persembahannya itu nggak diterima sama Tuhan. Nah, apa sih healing itu yang Tuhan tawarkan kepada Kain untuk dilakuin? Bukan pergi berkemah begitu, enggak. Yang Tuhan tawarin kepada Kain supaya dia lepas dari stres. Oke, saya mau jelasin dulu sedikit juga tentang apa yang dimaksud dengan stres atau apa yang terjadi di dalam badan kita waktu kita stres. Waktu kita lagi stres, maka RPM otak kita tuh nambah seperti mesin balap. Mesin balap yang digas kencang. Wah, RPM tinggi. Kenceng banget. Nah, kondisi itu tuh diperluin. Karena pada kondisi seperti itu, badan kita akan ngehasilin zat yang disebut dengan kortisol. Kortisol ini adalah suatu zat yang diperluin supaya kita bisa bikin decision. Fight or flight. Kita mampu bertahan ataukah kita harus kabur. Itu penting banget untuk keselamatan diri kita sebetulnya. Fight or flight ya. Fight or flight. Ya, jadi kayak misalnya kalau kita lihat nih, ada rusa-rusa yang lagi makan di Afrika di pinggir sungai. Begitu satu ngerasa keganggu, kortisolnya naik. Begitu kortisolnya yang itu naik, semua yang lain juga kortisolnya naik, langsung dia bubar lari. Nggak ada yang tahu, yang lain lagi pada makan. Tapi begitu satu kortisolnya naik, dia nggak mikir ada apa, enggak. Pokoknya begitu satu naik, langsung kabur semua. Ya, itu kortisol, itu fungsi kortisol dalam hidup kita. Nah, jadi kortisol itu diperluin, dan kortisol itu menghasilkan muka yang muram, stres. Stres itu muka muram, udah kena mental. Apa solusinya? Tuhan bilang begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa kortisolmu naik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah kortisolmu tidak akan turun jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, kena mental dan kemudian healing, bagus. Tapi healingnya apa? Kalau healingnya cuma sekedar pergi liburan, cuma sekedar terus ngopi-ngopi, terus bikin hal-hal lain, bagus. Tapi kalau nggak ada perbuatan baik yang kita lakuin, nggak bermanfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik adalah apa yang kita lakukan kepada orang lain tanpa berharap kembali. Itu perbuatan baik. Waduh, ini nendang banget ini. Bentar ya. Iya. Dari Pak Winter gimana nih untuk ini? Ya, umumnya kan orang healing itu pasti liburan ya, camping seperti ini, lalu ambil satu tempat untuk memanjakan diri ya kan, supaya tadi kortisolnya turun kan gitu kan. Saya setuju dengan Pastor Ruli tadi, yaitu baik. Tapi kalau healing orientasinya hanya untuk pemulihan buat diri sendiri, nah itu belum ketemu esensi dari healing itu gitu. Seharusnya kalau kita healing itu nggak cuma nyembuhin jiwa kita, tapi kerohanian kita, akhirnya impactnya kepada orang lain gitu. Nah, itu sempurna menurut saya healing yang seperti itu. Jadi Tuhan Yesus, semua tokoh-tokoh Alkitab itu healing, ujungnya kan habis itu mereka dipakai Tuhan lagi gitu, untuk memuliakan Tuhan lagi, nggak untuk diri sendiri. Nah, hati-hati terjebak dengan healing yang ya baik sih, tapi ternyata orientasinya untuk aku. Ini yang bahaya menurut saya. Dan jangan sampai tadi kan healing jadi hilang gitu kan. Gitu Pastor. Tapi sepakat dulu nih Bang ya, ini kita tidak anti liburan ya. Jangan lihat orang liburan, duniawi, cinta dunia kedagingan. Enggak ya Bang ya? Enggak dong. Saya juga baru pulang liburan. Enggak. Saya kesini healing. Enggak sama sekali enggak. Nah, terus ada satu lagi nih. Gimana? Bagaimana orang, tadi kan bagaimana caranya kita berbuat baik. Berbuat baik itu sebagai healing. Healing yang lain.
yang bisa juga kita lakuin. Ini adalah suatu penelitian yang dibuat oleh Dr. Benson dari Harvard University. Jadi ini sesuatu yang benar keren gitu ya. Nah, di Harvard University ada yang disebut dengan Mind Body Course. Nah, di dalam Mind Body Course itu mereka belajar tentang healing yang sehat. Healing yang sehat itu disebut dengan BMW treatment BMW. Waduh. Ini bukan BMW mobil. Bukan BMW mobil. B-nya adalah breathe, nafas. M, mind, dan word. Breathe, mind, and word. Pastor Wigan nanti liatin yang wordnya, yang suka dipakai sama Daud. Saya mulai dari breathe ya. Iya. Ketika kita mencoba untuk healing, karena kortisol kita udah naik, muka kita udah ketekuk, udah ketarik kiri kanan, dikatakan, coba tarik nafas atau nafas, ya kita belajar dengan pernafasan dulu. Tarik nafas apa buang nafas? Bagaimana caranya untuk nafas yang sehat? Tarik dulu. Buang dulu. Karena prinsipnya betul. adalah prinsipnya yang kita mesti taruh di dalam kepala kita untuk membawa kesehatan kita. Berikan dulu apa yang paling berharga dalam hidupmu. Jangan buru-buru tarik. Iya. Kalau kita tarik kita jadi egois. Gitu, enggak. Berikan dulu apa yang paling berharga dalam hidupmu. Nafasmu pun berikan dulu. Udah, relax, tarik. Kasih dulu. Itu akan tertanam dalam kepala kita bahwa berbuatlah sesuatu untuk orang lain. Jangan utamakan dirimu. Breathe. Iya. Keren kan? Nah, Oke, habis itu mind. Mind itu terus tanamin di kepala kita apa yang kita dengar melalui word. Coba Pastor Wigan, word, kalimat. Masukin kalimat-kalimat yang indah dalam kepala kita waktu kita nafas dengan baik. Buang, tarik, buang. Wordnya seperti apa Pastor Wigan? Ini Daud itu salah satu orang yang paling sering mengucapkan dalam mazmurnya tuh. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai Ya. jiwaku. Itu Nafas, berkali-kali ya. Dalam mazmur itu bukan cuma satu kali doang. Ya. Bangunlah hai jiwaku. ya. Tuh. Sekarang saya lagi nafas. Terus dengar kalimat-kalimat yang seperti tadi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Iya. Terus? bangunlah. Bangunlah Terus. hai jiwaku. Ya. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, inilah yang disebut dengan renungan pagi. Waktu khusus buat Tuhan. Bukan cuma berdoa minta. Enggak, itu bukan healing. Itu malah bikin stres. Tapi ngatur nafas kita, dengerin pujian yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, itu akan merubah hidup kita. Itu healing. Nah, menyambung ini Pak, untuk Pak Winter ya. Memang menurut saya jiwa kita itu butuh healing setiap hari. Jiwa ini butuh healing, artinya ini butuh connect sama Tuhan. Kalau kita udah nggak connect sama Tuhan, itu baterai habis pasti. Iya, kekuatan jiwa kita itu nggak ada. Badan kita tetap bisa kuat. Ya. Kalau yang kasih tenaga buat badan kita kan makanan. Tapi kalau jiwa kita mau kuat, kita juga harus punya makanan rohani. Ya. Kita harus terkonek dengan Tuhan. Setuju, Mas. Ya. Nah, di sini loh bahwa sangat penting untuk orang percaya untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, ini Bang, ini mesti kita diskusikan dulu dikit Ya. supaya kita juga meluruskan apa yang selama ini mungkin teman-teman itu salah mengerti Bang. Tapi kita nggak bahas khusus tentang doa ya. Karena kan ada yang bilang, oh ya waktu khusus dengan Tuhan itu harus jam berapa sampai jam berapa, minimal berapa lama, Ya. formatnya ambil gitar dulu. Ya. Loh kan banyak yang mengajarkan seperti ini. Makanya orang yang nggak bisa main gitar udah mulai tertuduh, aduh gimana nih, ya. Kesannya cara menyembah Tuhan itu harus dengan hanya satu cara itu. Padahal bisa BMW treatment tadi. Ya, padahal bisa banyak cara. Ya. Nah, ini loh Bang, kalau yang saya mau luruskan bahwa
prinsipnya tuh sama. Kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya suka katakan, waktu kita untuk berkontemplasi, waktu kita untuk merenung. Orang yang tidak pernah merenung, orang yang tidak pernah berkontemplasi pasti tumpul. Orang yang berkontemplasi pasti cara berpikirnya ya itu akan jauh lebih tajam. Nah, kita harus punya waktu dengan Tuhan di mana kita itu bisa merenung, bisa berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan diri sendiri. Nah, ini yang sangat penting menurut saya. Caranya ini tidak perlu diformatkan. Waktunya tidak perlu diformatkan. Tapi saya selalu mengajarkannya, ambil waktu yang menurut kita terbaik dan kita masih seger. Kita nggak bisa menutup kenyataan ada orang yang misalnya manusia malam, Bang. Iya. Dia makin malam makin on. Iya. Saya dulu muda gitu, Bang. Saya kalau jam 12 itu semangat-semangatnya, Bang, bikin tugas paling cepet-cepetnya. Sekarang mulai berumur jam 9 mulai celeng. Berasa banget, Bang. Dulu zaman saya di Australia, aduh. Saya itu kalau belajar itu paling on itu jam 1 malam, itu udah jam 12 ke atas. Itu prosesor tuh cepet banget. Sekarang kalau jam 10 aja itu udah shutdown separuh. Nah, inilah kita tuh yang masing-masing tahu kapan waktu terbaik kita. Ada saudara yang morning person, ambillah waktu di pagi hari. Yang biasa morning person jangan menghakimi yang night person, bilang, bukan pagi-pagi, memang males, memang kedagingan. Capek. Kita nih kita kan suka dengar penghakiman yang seperti itu, Bang. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau Anda segernya pagi, misalnya seperti saya sekarang, kalau udah malam udah agak ngeheng, ya jangan ambil di hang. Nanti yang ada tuh bukannya kontemplasi, doa semalam suntuk, aminnya besok pagi. Iya. Nah, makanya itu loh ya. Dan saudara bisa punya cara masing-masing. Yang penting saudara bisa punya dalam tanda petik secret room saudara. Kalau saya bilang secret room itu bukan berarti harus melulu kamar ya. Dulu saya punya sahabat hamba Tuhan, dia sekolah Alkitab tinggal di pegunungan. Jadi dia itu paling menikmati waktu teduh dia dengan Tuhan. Dia jalan, Bang, sendirian di gunung, Bang. Enak banget. Enak banget. It's okay kan? Nggak pakai gitar? Ya enggak. Kan nggak ada bentuknya, nggak harus diformatin ya. Yang penting adalah saudara punya waktu khusus di mana saudara bisa berdialog, bisa merenungkan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, itulah waktu healing buat jiwa kita. Itu, Bang, kalau yang aku percaya itulah waktu healing buat jiwa kita. Nice. Kita harus luruskan dulu Well nih. said. Iya. Keren. Ya, nah dari Pastor Winter gimana? Yang saya tangkap, saya setuju dengan Pastor Wigan. Yang saya tangkap tuh healing tuh nggak cuma untuk urusan jiwa aja, tapi urusan rohani juga kan, Pastor. Iya. Kerohanian kita kan ada kalanya ya, mungkin lagi kering, lagi kosong, lagi ya namanya kehidupan rohani ini kan kadang juga naik turun ya. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu, dan saya setuju butuh healingnya itu ya kontemplasi dengan Tuhan tadi, waktu khusus. Nah, saya punya quote sederhana juga untuk waktu khusus dengan Tuhan itu. Bukan persoalan utama itu bukan dari yang Pastor Wigan sampaikan ya, bukan soal durasi, manifestasi atau liturgi. Ya kan, dari yang dibahas tadi kan itu kan, ya kan? Bukan itu manifestasi sama liturgi, tapi esensi dan aksi. Maksudnya waktu kita kontemplasi sama Tuhan itu apa esensinya yang kita dapat gitu loh. Dan setelah kita kontemplasi itu, aksi kita apa setelah itu gitu. Itu yang paling penting. Jadi waktu khusus itu saya setuju banget, nggak melulu soal dalam ruangan. Walaupun memang Pastor ada sahabat-sahabat saya tertentu yang mungkin ini pengaruh dari gerejanya, dari gerejanya atau liturgi gitu ya, yang memang oke lah itu. Tapi dia harus juga menemukan esensi gitu. Jangan sampai terpatok di situ. Karena waktu dengan Tuhan tuh kita harus menemukan esensinya tuh apa sih? Agree. Gitu. Yeah. Itu Pastor. Dan setelah itu aksinya apa nih, ya kan? Buat apa durasi berjam-jam ya? Ada yang manifestasi ya kan? Bahasa roh dan sebagainya, tidak anti. Nipu jalan terus. Nah, aksinya nggak berubah. Jadi sekali lagi waktu khusus dengan Tuhan tuh bukan soal
manifestasi, liturgi atau durasinya, tapi esensi dan aksi. Ini saya senang nih dengan obrolan-obrolan kita malam ini ya. Saya senang banget. Jadi karena begini maksudnya berarti stoplah menghakimi orang lain juga. Setuju, Ya. betul. Jangan kita terus bikin format tertentu Jangan untuk menilai apa yang caranya beda sama kita itu salah. sama Ya. gitu ya. Terus juga kan kita juga sampaikan di sini bahwa nggak ada format loh. Iya kan? Tadi ada yang naik gunung itu dijadiin waktu kontemplasi. Iya. Kan gitu ya. Iya. Terus Konteksnya tinggal di gunung. ya, terus bahkan juga waktu perjumpaan dengan Tuhan tuh bisa seperti Pastor Winter bilang, lewat aksi kita. Perbuatan kita apa? Itu pun perjumpaan kita dengan Tuhan yang jadi nggak ada suatu format gitu ya. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan satu formalitas yang seperti apa kan sebenarnya, Pastor. Ya kan? Iya. Tapi memang kalau di dalam kekristenan tuh sakral loh soal waktu dengan Tuhan ini, waktu khusus ini seolah-olah harus pagi doang. Itu pun harus jam 5:04. Kan gitu kan, banyak yang begitu. Kalau kita bikin begitu karena memang itulah yang cocok buat keluarga-keluarga kita kan gitu ya, 5:15. Ya, kalau Tapi kita bukan kan berarti bikin itu bahwa itu kan untuk kesepakatan komunal. kesepakatan saja. komunal. Kalau Pak Winter hari ini mulai 5:15, besok jam 6:15, lusa jam 4, Nggak bingung masalah. semua. Oh iya, iya, Tapi iya, kan iya. semua bingung. Iya, maksudnya kalau itu sebagai waktu kita pribadi Iya. berubah-berubah, that's okay juga Iya, gitu ya. Tapi ini kalau kan Komunal. Pastor Winter ini kan yang mimpin di Every Morning kita Iya, nih, Den. iya. Kalau Pak Winter tiap hari Iya. berubah-ubah, semua yang ikut celeng Bang bingung. Nah, Ini lihat nih ya, besok lihat jam ya. berapa nih? Berarti di sini lihat nih. Di sini kan dituntut kedewasaan daripada kita yang dengerin nih. Kalau ada organisasi yang nentuin pada jam-jam tertentu, itu bukan berarti harus berlaku secara pribadi loh. Iya. Kan begitu kan? Di dalam organisasi kan ngelibatin banyak pihak. Itu sebagai suatu kesepakatan. Iya. Tapi jangan karena kita bikin jam segitu terus orang yang bikin di jam yang lain atau individu yang bikin di jam-jam yang lain tuh jadi sesat. Jangan begitu cara berpikirnya kan gitu kan. Iya. Terus nggak ada format dan lain-lain. Ya, setuju. Ya. Ini Tapi jadi dalam kesempatan ini Bang, Hmm. saya juga mau ngajak nih buat teman-teman semua Ya dong. yang memang bangun pagi, Ya. mau berdoa bersama, nyembah bersama. Ini nih juga bisa menjadi waktu healing time saudara, of course. Nah, Senin sampai Jumat jam 5:15 ada DEM. Nanti akan ditayangkan nih ya. Ada di layar sini akan ditayangkan, ada DEM. DEM itu Deeper Every Morning. Ya. Setiap pagi saudara akan mendengar sapaan Pak Winter yang khas. Pujiannya keren. Nah, itu dia. Enak Pokoknya suaranya empuk, ibarat mobil shock breakernya mantep. Iya. Gampang kok. Ini di bawah ada, tapi kalau mau diingat juga shemalifeclass.com/dem. Udah langsung. Udah, Langsung. Nggak usah pakai password, nggak ada apa. Itu aja udah langsung. Nah, jadi Nah, memang jiwa tapi kita jangan lupa bergiling. juga dem ini nggak maksa, bukan maksa harus ikut jam 5:15, enggak. Bisa diikutin juga di Facebook. Ya. Terus di mana lagi? Di YouTube-nya ada. YouTube-nya juga ada. Jadi kalau emang kita nggak biasa pagi, that's okay tuh. Ikutin siang, ikutin sore, ikutin malam, ya. Betul, Pastor. Oke. Wah, seru. Oke, tadi kan healing jiwa. Nah, sekarang bentar lagi liburan. Nah, Minggu depan liburan. Pasti kita sudah banyak yang planning nih mau kemana. It's time to healing. Nah, tapi kita juga mau ingetin ini. Healing dalam pengertian yang ini ya, tidak harus fancy kok. Nah, oke. Ya. Ya. Tidak harus Ya. sekarang lagi tren semua ke Bali, aku harus ke Bali. Ya. Terus kalau teman ke Bali, kalau aku nggak ke Bali kayaknya ada yang kurang. Ya. Atau teman ke luar negeri, aduh kayaknya kalau aku masih di Indonesia nih, aduh kurang afdol nih. Nah, itu namanya kalau kata Pak Winter tadi tidak mengerti esensinya ya Pak ya. iya, nggak dapat esensi healing, Pak. Iya, jadi kita harus bijaksana ya. Kita harus bijaksana, jangan sampai wah ini demi healing ini jadi maksain diri Pak. Ya. Kata Pak Winter tadi pulang ngutang malah. Banyak itu. Iya kan? Enjoy-nya Berapa 1 hari? minggu, cicilannya 1 tahun. Repot banget nah. Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat yang sesuai kemampuan kita ya. Kalau kemampuan kita misalnya healingnya ke Bogor, it's okay.
yang penting tahu esensinya Pak ya. Betul Pak. Bersama keluarga tadi. Pastor Ruli bilang berbuat baik. Ya dong, dalam liburan kita pun kita harus tetap menebarkan kebaikan. Jangan berbuat baiknya juga ikut istirahat. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, Pastor. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya ya. Jadi mau healingnya di kampung ya kan, di suasana pedesaan, ya banggalah dengan itu, Pastor. Mau healingnya di rumah pun juga boleh kan? Iya, boleh aja. Healing yang tadi saya ngomong kan berbuat baik. Iya. Berbuat baik itu juga bukannya harus suatu konsep yang gimana, yang muluk-muluk gimana, yang terformat, enggak loh. Berbuat baik itu bisa sesederhana kalem, tenang ketika persoalan datang. Itu pun suatu perbuatan baik. Nih ya. Apa alasan saya ngomong begitu? Dalam pelayanannya, Paulus pergi ke banyak tempat. Waktu dia sampai di Asia Kecil, dia digigit sama ular. Ya. Waktu dia digigit sama ular, dia njerit-njerit nggak? Pastor Winter baca kan tuh ayat-ayat itu kan. Apakah dia njerit-njerit? Enggak loh. Dia belagak tenang aja. Dalam hatinya pasti dia nggak tenang. Pasti dia nggak tenang. Digigit ular men, digigit ular. Tapi dia belagak tenang. Nah, ngelihat ketenangan Paulus, orang-orang yang ngikut dia semuanya kagum banget. Gila loh, dia kesini jauh loh ini dari Yerusalem, dipatok ular lagi, tapi dia tetap tenang. Hebat ya, begitu peduli dia sama kita ya. Lihat, karena ketenangan. Itu suatu perbuatan baik yang kemudian itu akan ngebawain suatu dampak buat orang lain. Jadi perbuatan baik itu gak harus muluk-muluk, enggak. Ketenangan. Paulus juga pernah nulis begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apakah ketika dia ngerasain semua ini tuh dia buru-buru pergi ke KKR? Minta pelepasan? Enggak. Minta dimanja? Enggak, sama sekali enggak. Dia tenang sekali. Dia ngadepin semua masalahnya itu dengan tenang. So, calm as a clam, kata orang Inggris. Calm as a clam. Ketenangan kita itu akan menjadi contoh buat banyak orang di sekeliling kita, melihat bahwa kita baik dan akan berusaha, mereka akan berusaha menjadi seperti kita. Itu healing. Bang, ini Yesaya 30 ayat 15 nih Bang. Ini salah satu ayat yang saya suka. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waduh. Jadi memang belajar tenang ya Bang ya. Tenang. Calm as a clam. Gitu. Kan? Keren. Ya kan? Calm as a clam. Clam, ya kan? Di bawah laut, apa sih clam itu? Apa namanya? Mutiara ya. Kerang mutiara. Kerang tuh loh. Kerang kalau di bawah laut kan dia muka gitu kan. Dia buka tutup cangkangnya itu kan. Begitu ombak datang, gede datang, apa yang dia buat? Dia diam aja, dia tutup klemnya. Diam aja, nggak kemana-mana. Ada hantu belau datang, dia diam aja, dia tutup begini. Calm as a clam. Dengan cara itu dia bertahan hidup. Dengan hubungannya dengan healing ini, harusnya healing itu jadi lebih tenang ya, harusnya menghasilkan tenang. itu ya. Dan kemudian itu menjadi suatu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu nggak harus terus gimana gitu kita kasih iPad semua orang, capek loh gitu caranya. Kalau ada yang mau ngasih iPad ya sini nih gue gimana? Mau ya. Kita bisa melakukan perbuatan baik dimanapun, start dari hal sekecil apapun. Ya. Nah, terus juga yang saya mau ingetin nih buat saudara-saudara semua nih yang kebetulan akan pergi berlibur bersama keluarga. Khususnya untuk para orang tua, jangan lupa tetap mendidik, mengajar anak-anakmu dalam liburan itu. Iya. Saya pernah ingat Pastor Ruli pernah cerita sama saya waktu di Manado dulu.
mau diving diving. ke Bunaken ya. Tapi Oh. tetap bisa jadi buat ngajar loh untuk anak-anaknya. Luar biasa tuh Bang. Mungkin bisa Oh. diceritain dikit tuh Bang. Oke. Itu kan unplanned Bang ya. Iya. Jadi suatu hari nih kita udah bikin rencana, anak-anak pada liburan pulang ke Indonesia, kita kepengen bikin trip diving gitu. Dan kita rencanain waktu itu kita diving di Manado. Nah untuk bisa diving rame-rame begini kita udah sewa kapalnya, kita udah sewa semua peralatan. Kita nggak akan turun ke darat, kita akan selama perjalanan terus-terusan di kapal. Jadi kita juga punya mesin untuk ngisi oksigen, makanan, semua udah kita siapin. Udah jadi Pastor Winter. Semua preparation udah beres. Tiba-tiba sekretariat telepon. Bang, ini ada pelayanan di Manado. Tanggal berapa? Tanggal yang sama, mati nggak? Di tanggal yang sama. Nah, saya ada di Manado. Pilihannya kan dua nih, nolak karena udah direncanain lama atau terima pelayanan itu kan. Wah bingung juga nih, masa kita nolak pelayanan gitu kan. Terus saya bilang ya udah deh, saya tetap pelayanan. Tapi saya minta izin sama anak-anak. Anak-anak ini kayaknya waktu diving kita harus kita kurangin. Nggak jadi terus-terusan di laut nih. Di hari Sabtu dan Minggu kita akan kembali ke darat. Anak-anak bilang, tapi Pak udah direncanain. Ya tapi kita harus pelayanan. Pelayanan itu harus nomor 1 gitu. Kita pelayanan. Berhenti diving, pakai baju, pakai jas segala macam, khotbahnya aja masih miring-miring gitu tau gak rasanya. Karena kan biasa kan di laut kan, miring-miring gitu. Tapi itu jadi pelajaran buat anak-anak. Tanpa harus saya omongin, jadi pelajaran sama anak-anak. Tuhan nomor 1. Kita boleh punya liburan, kita boleh punya apa-apa, tapi kalau Tuhan panggil kita untuk pelayanan, ikutin. Gitu, waktu itu begitu. Itu ketanam betul sama anak-anak sampai hari ini. Iya. Dan saya cerita ini buat mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat saya ya, bukan terus saya rohani enggak, bukan itu. Pastor Winter punya tips nggak buat para parents, buat para orang tua Yang mau liburan. Iya. Ya liburan itu kan bukan soal tempatnya ya, tapi bersama-sama dengan siapanya itu yang paling penting kan. Nah, tapi di saat kita bersama-sama itu pastikan kita benar-benar bersama. Iya. Jangan sampai bersama tapi tidak bersama-sama. Nah, saat kita bersama-sama itulah kesempatan bagi kita bukan hanya berlibur ya, ketawa ketiwi. Justru di situ dari pengalaman Pastor Ruli itu nilai yang tinggi sekali menurut saya dalam sebuah keluarga. Mengajarkan tentang apa itu arti pelayanan, melayani Tuhan dalam keadaan-keadaan yang mendesak di mana kita harus memilih, ya itu kesempatan bagi kita orang tua mengajarkan nilai-nilai itu kepada anak di saat liburan. Kadang-kadang di rumah kan sudah masing-masing sibuk ini sibuk itu, justru di tempat liburan kita mungkin di dalam satu tenda seperti itu, saya pernah lakukan dalam satu tenda seperti itu ya, kami ajak anak kami bernyanyi, itu saja sudah sangat menyenangkan sekali gitu. Kita ngajar memuji Tuhan di saat yang tenda bukan cuma kita saja di situ, ada orang lain juga di situ. Tapi kita muji Tuhan dengan secukupnya, itu merupakan liburan yang menyenangkan gitu. Jadi bukan soal tempatnya, tapi bersama-sama siapa kita itu yang paling penting. Dan di saat bersama jangan lupa ya, kalau Pastor Ruli tadi mengajarkan tentang pelayanan, kalau dari saya jangan lupa mengajarkan nilai-nilai kita sebagai anak-anak Tuhan gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi clear ya Bapak Ibu bahwa liburan nikmati bersama keluarga, melayani keluarga itu juga bagian dari melayani Tuhan ya. Kita juga selalu saya katakan, kita jangan lupa membangun keluarga itu penting sekali. Jadikan momen liburan ini menjadi kesempatan untuk Bapak Ibu juga bisa membangun keluarga kita masing-masing ya. Dan ini tidak harus sesuatu yang fancy, tidak harus sesuatu yang mahal ya. Tapi yang penting esensinya, di mana Bapak Ibu tetap bisa mengajar anak-anak Bapak Ibu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana melayani Tuhan. Sambil jalan-jalan itu, kalau sambil sharing itu biasanya seru itu ya. Lebih cepat masuknya kan. Iya. Nah jadi tetap pengajaran ya. Kalau Abang selalu sharing sama saya gimana orang Yahudi itu mengajar anaknya.
setiap waktu, setiap ada kesempatan mengajak anaknya. Nah, jangan sampai kita lupa mengajak anak-anak kita ya. Sekalipun kita sedang holiday, tapi saya harus ingatkan kita tidak boleh kehilangan momen-momen di mana kita bisa mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan value kehidupan kepada anak-anak kita ya. Dan sekaligus mungkin Bapak Ibu ada yang kalau lagi hari biasa sibuk. Ini sekarang momen bisa kumpul terus sama anak-anak. Yuk, kasih gambaran yang terbaik buat mereka. Kasih potret yang terbaik dong. Kasih contoh yang terbaik. Untuk saudara-saudara saya, teman-teman, pemirsa yang menyaksikan acara ini yang cukup beruntung untuk bisa pergi ke luar negeri misalnya. Di liburan ini, saya mau ngomong dikit. Saya sering banget loh ngelihat orang-orang Indonesia di luar negeri yang gayanya lebih. Gimana tuh, Bang? Lebih banget. Mereknya di mana-mana. Bah, mereknya parah. Kita bisa spot Indonesian from miles away. Gara-gara dari ujung kepala sampai ujung kakinya semuanya merek. Enggak salah sih kalau memang kita punya kemampuan untuk beli begitu ya. Enggak masalah sama sekali. Tapi ingat ya, ini waktu kita healing. Waktu kita mau menikmati hubungan dengan keluarga. Kalau setiap anggota keluarga dalam proses jalan-jalan ini cuma sibuk soal bajunya, apa yang mau dibelanjain, dan lain-lain, di mana sih nikmat healingnya? Kita kan toh udah punya semua itu. Udah deh, yuk. Misalnya mungkin nggak tahu ya, saya bijak atau nggak kalau ngomong begini. Mungkin coba sediain misalnya 1-2 hari lah untuk belanja, tapi selebihnya untuk ngobrol-ngobrol, untuk sightseeing, untuk menikmatin khasnya daerah itu, keluar dari kota besarnya, masuk ke tempat-tempat yang menyempil-nyempil, lihat macam-macam. Banyak yang lain dibandingin dengan belanja aja. Kalau belanja, pulang stres loh. Kredit card kan bengkak. Ya kalau memang kita punya banyak banget uangnya ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan itu kan esensi dari healing kan. Ya kan. Terus udah gitu kalau kita caranya begitu, terus kita mau ngomong apa sih ke anak-anak kita? Apa kita mau bilang gini? Mari kita bersyukur. Syukurnya di mana? Orang cuma belanja kok. Di mana kita mau bilang anak-anakku hiduplah sederhana. Yang tough, sebagai anak yang tough. Dunia ini ke depan bukan makin gampang, tapi makin susah. Tapi kita manjain habis-habisan. Semuanya kita provide, semuanya kita kasih dalam takaran yang berlebihan. Kan gak asik loh, itu bukan healing. Jadi sekali lagi saudara ya, pakai kesempatan ini buat kita memberikan contoh untuk anak-anak kita ya. Jangan kita udah biasa sibuk, anak-anak juga ngeliat kita terbatas, giliran sama-sama terus ngeliat bapaknya lagi gebrak-gebrak meja di restoran. Iya kan? Iya. Sedang maki-maki pegawai dan lain sebagainya. Enggak, yuk kita gunakan ini justru sambil liburan, menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh, menyegarkan kerohanian, dan juga sambil mendidik anak-anak kita. Wah, itu menjadi healingnya sempurna. Perfecto. Healingnya sempurna sekali. Wah, luar biasa. Oke, Pak Winter, mungkin ada apa lagi yang ingin disampaikan buat teman-teman berkenaan dengan healing ini sebelum kita closing? Ya, untuk justru saya juga mau sampaikan untuk teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan untuk healing jalan-jalan, keluar ya, atau berlibur gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa kita punya cara masing-masing untuk healing, tidak harus dalam bentuk berlibur ke satu tempat gitu. Tipikal saya pribadi, saya cukup di rumah nonton satu film yang true story yang bermanfaat buat saya, setelahnya saya segar sekali itu. Jadi saya nggak perlu liburan yang kemana-mana, itu saja sudah healing buat saya. Atau saya dengarkan satu lagu secara full ya di satu ruangan, dengar musik sesuai dengan tipenya kita, ada yang seneng jazz atau apa, itu sudah healing buat saya. Jadi berdoa juga di satu kamar, dan banyak hal kita mengerjakan sesuatu kan karena kita sudah belajar tadi esensi healing ya, ada pemulihan buat jiwa kita, untuk kerohanian kita, dan ujungnya tadi bisa berbuat baik kan.
Kalau kita sudah ngerti esensinya seperti itu, untuk teman-teman yang atau Bapak Ibu Saudara yang tidak berkesempatan nih berlibur, jangan berkecil hati. Iya. Saya percaya kita diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan cara masing-masing untuk healing tadi ya. Apalagi yang maaf kata minim budget nih misalnya kan, ya jangan dipaksakan lah. Ya datang ke satu kafe cuman 2 jam di sana juga Seru juga. seru juga. Nonton di bioskop cuma sejam, seru juga gitu. Jadi pakailah semua cara itu untuk yang tadi kita bicarakan esensinya tadi daripada healing itu. Itu Pastor. Kita gas lagi mau nggak? ini udah turun nih. Kita gas lagi mau nggak? Terakhir nih Bang, sebelum kita closing, Bang. Sebelum kita Ayo, Bang. closing. Nah sekarang saya mau nanya nih. Kita healing itu kan karena ada rasa mungkin jenuh, Ya, Iya. bosan, putus asa segala macam, betul ya? iya. Makanya kita butuh healing kan? Betul. Nah, tapi saya mau nanya, apakah orang yang merasa jenuh, bosan, putus asa dan lain-lain ini tidak rohani? Gimana tuh, Pastor? Kalau saya berpandangan kerohanian itu kan tidak diukur dari dia putus asa dan sebagainya. Jadi harus dipisahkan kalau saya pribadi ya, Pastor. Di saat orang putus asa, dia lagi drop dan sebagainya, itu bagian dari jiwanya. Ya, Kalau kita perhatikan tokoh di Alkitab, siapapun dia, seorang raja pun, rasul, imam, pernah mengalami hal itu gitu. Ya. Nah, apakah mereka dikatakan sebagai bukan tokoh pilihan Tuhan atau tidak rohani? Tidak juga. Mereka tetap orang-orang yang rohani, orang-orang pilihan Tuhan. Hanya saja memang waktu itu jiwanya sedang mengalami seperti itu. ya. Gitu. Nah, yang sering saya perhatiin itu adalah banyak orang-orang Kristen ya, Iya. yang terlalu cepat buka omongan dalam kondisi sulit. Lagi kematian misalnya. Terus istrinya bilang, aku putus asa, aku mau mati aja misalnya gitu. Iya. Aku kok pengen mati sama kamu, Pak. Terus sebelahnya nih yang Kristen ini langsung kan pakai kalimat-kalimat rohani. Tuhan besertamu. Jangan begitu. Suamimu udah senang di surga sana. Kamu harus punya iman. Itu nyebelin loh. Kalimat-kalimat begitu tuh bikin marah. Bukan itu, dia ngerasa dia nguatin. Iya. Tapi itu menghakimi loh. Iya. Lu jangan kebanyakan omong kali. Saya ada satu quote sederhana untuk itu. Ini dari seorang hamba Tuhan juga. Jangan sampai kita ini terlalu rohani sampai lupa jadi manusiawi. Itu quote-nya bagus banget. Iya kan? Jadi suka begitu tuh. Akhirnya jadi yang lagi sedih itu ngerasa lu ribet amat sih. Gue tuh tetap rohani, tapi gue perlu ngungkapin perasaan gue. Sebagai manusia. Iya kan, gue manusia. Yang dibutuhin di situ tuh adalah orang-orang yang mau duduk diam di sebelahnya, itu doang sebetulnya, iya nggak sih? Betul. Jangan terus kita bikin orang itu ngerasa dia nggak rohani kelewat ucapan-ucapan kita. Daud orang yang sama yang tadi berkata tenanglah hai jiwaku, dia orang yang sama juga yang sering berkata hai jiwaku mengapa engkau tertekan. Ya kan? Oke. Loh, itu kan juga banyak banget kan. Jiwaku gundah gulana. Itu tuh banyak loh. Tuh, jiwaku tertekan dalam diriku. Wah, ini tuh banyak sekali ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Iya. Coba gini. Again, persoalannya bukan apakah kalau kita merasa tertekan, merasa jenuh, wah itu dosa, enggak. Respon kita bagaimana? Apakah kemudian kita menyerah dan dikendalikan oleh keadaan itu, menyerah pada kondisi itu? Ini kan yang kemudian membedakan. Ya. Nah, saya mau ini Pastor Wigan udah ngomong tepat. Saya mau dari sisi lain. Kepada orang yang mengalami stres, putus asa dan lain-lain, tenanglah, nggak usah ngerasa bahwa mereka tidak rohani, nggak apa-apa gitu kan. Bahkan Daud pun begitu. Nah, dari sisi yang lain lagi, ingat ya, kalau kita lagi nemenin temen yang lagi stres, kita ini lagi bersifat sebagai duta besar Allah. Sebagai duta besar tuh harus tahu kapan, ngomong apa, seberapa banyak, gimana caranya. Orang yang jadi duta besar tuh nggak yang pecilaan. Kalau bahasa Ibraninya pecilaan, itu bahasa Ibrani atau bahasa Jawa. Nggak sembarangan ngomong. Dia tahu kapan harus ngomong, bagaimana caranya, berapa banyak, dia tahu. Tepat.
Nah, jadilah duta-duta besar Allah ketika kita menghadapi orang, menemani orang yang sedang dalam masalah. Itu kan keren. Itu kan juga healing kan untuk orang itu Ya, dan healing untuk si duta besarnya. Betul. Aduh, asik banget. Seru. Gitu. Oke. Saudaraku, kita sudah di penghujung nih Bang. Ya. Sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Pastor Winter. Ya, mendekati liburan yang healing lah ya kan. Jangan sampai hilang gitu. Yang nggak sempat healing berlibur ya tetap berbahagia, bahkan dari yang tadi Pastor Uli sampaikan, kita bisa jadi tempat healingnya orang. Jangan-jangan kita tempat healingnya orang datang sama kita Keren banget. cerita dengan kita ya. Jadi bermanfaat sekali kita bahas tentang healing ini. Jangan lupa temukan esensinya. Itu aja Pastor. Dari Pastor Uli ada Saya sedikit mau closing ngomong statement. apa tadi, saya banyak ngomongnya. Selamat berlibur Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Nikmati liburan ini untuk menjadi healing, menjadi waktu untuk kita memperbaiki jiwa kita, memperbaiki semangat kita, memperbaiki iman kita, sehingga nanti waktu kita masuk tahun yang baru, kita dan seluruh keluarga itu happy. Kita maksud gini, wah, let's do something untuk kepentingan Allah gitu. Semuanya semangat, satu keluarga. Selamat berlibur. Sedap. Dari saya, selamat berlibur juga, dan jangan lupa tetap membangun keluarga kita, mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka berbuat kebaikan sekalipun sedang berlibur. Selamat berlibur. Saya percaya tangan Tuhan menyertai kita semua. Thank you Pastor Winter. Terima kasih, Pastor. Sudah jauh-jauh datang, udah Thank you. ngobrol sama kita. Sama-sama Pastor. Saudaraku, minggu depan ada We Talk spesial Natal Edition. Jadi saudara jangan kemana-mana, dimanapun saudara berada, saudara tetap bisa menyaksikannya lewat YouTube. Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, kita ada We Talk Special Christmas Edition. Siap. Oke, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I But We Let's Talk Together. Selamat berlibur, God bless you. Tuhan berkati.